Setiap pagi, Anda memiliki dua pilihan. Kembali menjadi orang yang sama seperti kemarin, atau memulai untuk membangun versi terkuat dari diri Anda. Tidak ada jalan tengah. Entah Anda menguasai pikiran Anda, atau pikiran Anda mendominasi Anda. Berapa kali Anda terbangun dengan niat baik, tetapi mengakhiri hari dengan perasaan seperti Anda kehilangan kendali. Itu bukan dunia yang Anda inginkan. Itu adalah akibat dari kurangnya disiplin mental Anda. Setiap pikiran yang tidak Anda kendalikan menjadi suatu hambatan. Setiap emosi yang tidak Anda atur akan menguras energi Anda, dan setiap alasan yang Anda terima akan menyimpang dari tujuan Anda. Video ini bukan untuk mereka yang mencari motivasi sesaat, tetapi untuk seseorang yang bertekad untuk menempa pikiran baja. Karena penguasaan personalisasi tidak dicapai dengan membaca frasa-frasa indah, tetapi dengan menerapkan aturan yang jelas, tegas, dan tabah setiap hari. Sejak menit pertama pagi hari. Jika Anda lelah dengan pikiran yang menyabotase diri Anda, merasa linglung, lemah, atau tidak fokus, tetaplah sampai akhir. Hari ini, Anda akan belajar untuk mendisiplinkan pikiran Anda, mengambil kendali, dan memulai hari seperti seorang stoik sejati dengan tenang, kekuatan, dan tujuan. Sebelum kita memulai video ini, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sangat penting. Lihat komentar dan tulis dengan penuh niat. Hari ini saya melatih pikiran saya. Saya adalah orang yang tabah. Lakukan itu bukan hanya karena rutinitas. Lakukan itu sebagai tindakan komitmen terhadap diri sendiri. Setiap kali Anda menulisnya, pikiran Anda terdaftar. Alam bawah sadar Anda mengasimilasikannya. Dan Anda mulai memprogram ulang diri Anda dari dalam. Ini adalah pengingat diam-diam bahwa Anda yang mengendalikan pikiran Anda, bukan pikiran yang mengendalikan Anda. Tuliskan kalimat itu dengan tegas seolah-olah mendeklarasikan keputusan yang tidak dapat diubah untuk memperkuat pikiran Anda setiap pagi dan untuk hidup dengan kekuatan batin. Pelajaran pertama, nikmati harimu seolah-olah hari itu adalah satu-satunya hari yang Anda miliki. Setiap pagi adalah hadiah yang tidak akan pernah terulang lagi. Banyak orang hidup seolah-olah mereka memiliki keabadian di depan mereka, menunda mimpi, percakapan, dan perubahan seolah-olah besok dijamin. Tetapi tidak demikian. Hidup adalah tentang bangun pada saat-saat tertentu, bukan pada janji masa depan. Setiap hari yang berlalu adalah satu hari lebih sedikit dalam hitungan, tetapi juga kesempatan baru untuk membuat hidup Anda berarti. Ketika Anda membuka mata untuk fajar, Anda tidak mendapatkan hari lebih jauh. Anda menerima kemungkinan lebih banyak untuk maju, untuk bersyukur, untuk tumbuh, untuk memutuskan bahwa hari ini tidak akan menjadi hari yang biasa. Stoicisme mengajarkan bahwa waktu adalah sumber daya kita yang paling berharga dan menyia-nyiakannya adalah kesalahan terbesar manusia. Mereka yang mengerti bahwa hidup itu singkat, tidak takut mati. Mereka takut tidak hidup cukup lama selama mereka ada di sini. Itulah sebabnya setiap fajar menjadi sebuah praktik kesadaran, cara untuk mengingatkan bahwa tidak ada yang menjadi milik kita, bahkan menit berikutnya. Saat bangun, pikiran Anda berada dalam keadaan paling murni. Pada saat-saat pertama itu, Anda memutuskan apakah hari itu akan mengendalikan suasana hati Anda, atau Anda yang akan mengendalikannya. Hindari terburu-buru mendekati ponsel Anda, berita, atau tugas yang tertunda. Sebelum semua itu, berhentilah, bernapaslah, duduklah dalam diam, dan katakan pada diri sendiri, hari ini saya akan membuat hari saya berarti. Anda tidak perlu berteriak, cukup biarkan itu saja. Itu adalah sebuah pernyataan, bukan hanya sekadar frasa, melainkan sebuah pernyataan tujuan. Ketika Anda hidup dengan niat, setiap tindakan menjadi penting. Anda tidak perlu melakukan 1000 hal yang membuat Anda merasa berguna. Cukup lakukan dengan baik, tetapi dengan kehadiran. Mungkin hari ini Anda tidak akan dapat menyelesaikan semua tujuan Anda, tetapi jika Anda bertindak dengan fokus, disiplin, dan rasa syukur, hari itu pasti berharga. Perasaan kepuasan tidak datang dari melakukan banyak hal, tetapi dari hidup dengan kesadaran. Waktu tidak berhenti.
Sementara Anda ragu, waktu terus maju. Sementara Anda mengeluh, waktu terus berjalan. Ketika Anda menundanya, waktu akan lenyap. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk memanfaatkannya, waktu menjadi sekutu Anda. Anda tidak dapat memperpanjang hari, tetapi Anda dapat mengisinya dengan makna. Dan itulah perbedaan antara hidup dan sekadar ada. Setiap matahari terbit adalah halaman kosong. Jangan isi dengan kekhawatiran, isi dengan keputusan. Bersyukurlah saat bangun tidur. Ubah frekuensi Anda. Tidaklah kebetulan bahwa pikiran yang terkuat adalah mereka yang memulai hari dengan mengenali apa yang mereka miliki, bukan apa yang tidak mereka miliki. Bersyukur tidak mengurangi ambisi Anda, tetapi justru memberikannya arah. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda sudah memiliki hal-hal yang penting. Kehidupan, kesadaran, dan kesempatan untuk menulis bab baru. Jika pada akhirnya Anda merasa bahwa Anda hanya bertahan beberapa jam saja, itu adalah tanda bahwa sesuatu gagal. Hidup bukan tentang bertahan, tetapi tentang memilih. Tanyakan pada diri Anda sebelum tidur, apakah saya berhasil menjalani hari ini atau hanya melewatinya? Jika jawabannya tidak memuaskan Anda, jangan menghukum diri sendiri. Gunakan refleksi itu sebagai kompas untuk hari esok. Kesadaran itulah yang membedakan Anda dari seseorang yang tidur dengan tubuhnya, tetapi tidak dengan jiwa yang damai. Manfaatkan hari ini. Ini bukan tentang mengisi jadwal Anda. Ini tentang mengisi jiwa Anda. Anda dapat memiliki hari yang produktif dalam keheningan, membaca, berpikir, atau hanya dengan bernapas secara penuh perhatian. Penting untuk tidak hidup sesuai ketentuan otomatis, karena ketika kehidupan terjadi tanpa Anda sadari, Anda kehilangan apa yang paling berharga yang Anda miliki. Saat ini, hari ini, ketika Anda bangun tidur, buatlah sebuah janji sederhana. Anda tidak akan membuang-buang waktu Anda untuk hal-hal yang tidak membangun. Anda tidak akan membiarkan masalah menghilangkan rasa syukur Anda atau hal semacam itu. Jangan biarkan gangguan mencuri fokus Anda. Setiap hari adalah kesempatan unik untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih tenang, lebih seperti diri Anda yang sebenarnya. Dan ketika Anda memahami hal ini, Anda akan hidup dengan ketenangan dan kejelasan yang hanya datang dari mereka yang menyadari bahwa hidup tidak diukur dalam tahun, tetapi dalam kedalaman yang Anda jalani setiap hari. Pelajaran kedua, kuasai 90 detik pertama dalam sehari. Setiap pagi adalah halaman kosong. Apa yang Anda lakukan dalam beberapa menit pertama setelah membuka mata Anda memiliki kekuatan untuk menentukan nada emosional sisa hari ini. Jika Anda bangun dengan memikirkan bahwa Anda kurang atau dalam masalah, pikiran Anda dipenuhi kebisingan sebelum Anda mulai. Tetapi jika Anda memutuskan untuk memulai dengan tenang, rasa syukur, dan kehadiran, segalanya berubah. Beberapa detik pertama adalah yang paling kuat dari apa yang Anda percayai, karena disitulah pikiran Anda masih terbuka, murni, dan mudah dibentuk. Pada saat itulah Anda bisa memprogram energi Anda, sikap Anda, dan arah Anda. Menabur ketenangan saat bangun, dan Anda akan menuai kejelasan sepanjang hari. Stoicisme mengajarkan bahwa mereka yang menguasai pagi harinya, menguasai hidupnya, karena orang bijak memahami bahwa hari tidak dimulai saat jam berdentang, tetapi ketika pikiran memilih bagaimana bereaksi. Saat Anda membuka mata, Anda memiliki keputusan. Biarkan dunia menyeret Anda bersamanya dalam keadaan darurat, atau putuskan dengan sengaja bagaimana Anda akan bergerak di dalamnya. Hari dimulai dalam keheningan, mengamati pikiran Anda. Bernapaslah, ingatlah bahwa Anda tidak bisa mengendalikan segalanya yang akan terjadi, tetapi bagaimana Anda menghadapinya adalah masalah lain. Hindari memulai hari Anda dengan tenggelam dalam kebisingan dari luar. Jangan berlari ke arah telepon. Jangan membebani diri Anda dengan notifikasi atau pesan sebelum Anda mengisinya sendiri. Beberapa menit pertama adalah latihan mental Anda. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk dan keluar, bersyukurlah untuk hidup. Mungkin ada kesalahan kemarin, frustrasi, atau kelelahan, tetapi hari ini Anda memiliki kesempatan untuk memulai dari awal.
Ingatlah, setiap hari adalah hari yang baru. Praktik penguasaan pribadi. Sebelum bangun, luangkan waktu untuk berpikir tentang satu hal yang menginspirasi Anda. Anda tidak perlu memiliki tujuan besar, sesuatu yang cukup untuk memotivasi Anda untuk maju. Bisa jadi meningkatkan pekerjaan Anda, menjaga tubuh Anda, tetap tenang, atau menjalani hari dengan kehadiran. Jika Anda memikirkannya saat bangun tidur, pikiran Anda akan menyimpannya sebagai kompas untuk sisa hari itu. Jadi, ketika gangguan atau tantangan muncul, Anda akan tahu di mana mencarinya. Keheningan pagi adalah alat suci. Jangan mengisinya dengan keluhan atau kecemasan. Jika ketika Anda bangun tidur, Anda berpikir bahwa ini akan menjadi hari yang berat, Anda sudah menyerah pada kekuatan Anda. Tetapi jika Anda memilih pikiran seperti, hari ini saya akan bertindak dengan tenang, hari ini saya akan bijaksana, hari ini saya memiliki kesempatan baru, maka Anda memprogram pikiran Anda untuk merespons dengan kekuatan, bukan ketakutan. Setiap pikiran saat terjaga adalah sebuah benih. Pilihlah dengan cermat tanaman mana yang akan ditanam. Bersyukurlah. Ini juga merupakan cara untuk memulai kebijaksanaan. Bersyukurlah atas hal-hal sederhana. Untuk pernapasan Anda. Untuk memiliki atap di atas kepala Anda. Untuk kesempatan bangkit sekali lagi. Rasa syukur mengubah kekurangan menjadi kelimpahan karena mengajarkan Anda untuk melihat apa yang Anda miliki. Ketika Anda memulai hari dari rasa syukur, pikiran Anda berhenti mencari apa yang hilang dan mulai menikmati apa yang Anda miliki. Tetap fokus tegas selama beberapa menit pertama. Jangan terburu-buru. Minum air secara perlahan. Buka tirai. Rasakan udara. Dengarkan suara-suara di sekitar Anda. Saat itu, ia menghubungkan Anda dengan masa kini, dengan apa yang nyata. Terburu-buru adalah musuh kedamaian dan ketenangan. Itu adalah hadiah terbaik yang dapat Anda berikan untuk diri Anda sendiri saat matahari terbit. Ingat, Anda tidak dapat mengendalikan seperti apa dunia saat ini, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda akan menanganinya. Energi Anda terbatas. Jangan disia-siakan pada hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. Gunakan beberapa menit pertama hari ini untuk berakar, untuk menegaskan diri Anda, untuk memutuskan versi diri Anda mana yang akan memimpin jam berikutnya. Jika Anda memulai hari Anda dengan kebisingan, hari itu akan berakhir dengan kelelahan. Tetapi jika Anda memulai dengan tenang, hari itu akan berakhir dengan kepuasan. Keseimbangan tidak ditemukan pada akhir hari. Itu diciptakan dari awal. Setiap pagi adalah kesempatan untuk melatih pikiran Anda, dan setiap pikiran saat bangun tidur adalah keputusan tentang bagaimana Anda akan hidup. Bangun dengan penuh kesadaran, bernapaslah, bersyukurlah, dan ulangi. Hari ini saya memilih untuk mengarahkan pikiran dengan kebijaksanaan. Melakukan sesuatu setiap pagi dapat mengubah seluruh hidup Anda. Pelajaran ketiga, bersihkan pikiran Anda sebelum mengisi hari Anda. Pikiran yang penuh tidak bisa menciptakan, tidak bisa berpikir dengan jelas atau menikmati hadiah saat ini. Ketika Anda bangun, dan hal pertama yang Anda lakukan adalah mengisi diri Anda dengan kebisingan, kekhawatiran, pemberitahuan, dan pikiran yang tidak teratur, Anda kehilangan keseimbangan sebelum memulai hari. Itu seperti mencoba berlari dengan ransel penuh batu. Anda bisa maju, ya, tetapi Anda akan lebih cepat lelah jika tidak menikmati perjalanannya. Setiap pagi, Anda harus memberikan diri Anda hadiah untuk menjernihkan pikiran Anda sebelum mengisinya. Ruang ketenangan yang bangun adalah fondasi untuk mempertahankan kejernihan dan energi sepanjang hari. Stoicisme mengajarkan bahwa pikiran harus serapi lingkungan sekitar di mana Anda hidup. Sama seperti seorang prajurit yang membersihkan pedangnya sebelum pertempuran, orang bijak membersihkan pikirannya sebelum bertindak. Pikiran yang kewalahan bereaksi secara impulsif. Pikiran yang tenang merespons dengan kebijaksanaan. Kaum Stoa mempraktikkan keheningan batin, bukan karena mengabaikan masalah, tetapi karena mereka mengerti bahwa tidak ada gunanya menyelesaikannya jika pikiran Anda kacau. Dari ketenangan itu, kekuatan sejati lahir. Ketika bangun, jangan terburu-buru mengisi kepala Anda. Luangkan beberapa detik dalam keheningan.
Bernapaslah dalam-dalam. Tarik napas melalui hidung. Buang napas melalui mulut 3 kali. Dengan setiap tarikan napas, bayangkan ketenangan masuk dan kejelasan mengalir ke dalam diri Anda. Dengan setiap hembusan napas, lepaskan ketegangan yang terakumulasi dari hari sebelumnya. Tindakan sederhana ini melatih Anda untuk menguasai perhatian dan tidak membiarkan pikiran Anda mengembara. Kejelasan tidak muncul secara kebetulan, itu dibudidayakan secara sengaja. Lalu, jika ada sesuatu yang membuat Anda khawatir atau mengganggu, tuliskanlah. Jangan memuatnya di dalam pikiran Anda. Tuliskan saja di atas kertas. Menulis membebaskan ruang mental. Ini membantu Anda untuk mengamati pikiran Anda dari luar. Ketika Anda melihatnya tertulis, mereka kehilangan kekuatannya atas Anda. Mereka bukan lagi pusaran air. Mereka hanyalah kata-kata, ide yang dapat Anda analisis dengan tenang. Semakin ringan pikiran Anda, semakin banyak energi yang Anda miliki untuk fokus pada apa yang penting. Belajarlah untuk tidak langsung bereaksi. Seringkali, saat kita membuka mata, kita sudah memeriksa ponsel kita, membandingkan diri kita dengan orang lain, memikirkan apa yang hilang atau apa yang salah kemarin. Itulah resep yang sempurna untuk memulai hari dengan rasa cemas. Pikiran tidak bisa fokus pada saat ini jika Anda dipenuhi dengan masa lalu atau masa depan. Oleh karena itu, bangunlah dan tetaplah bersama diri Anda sendiri. Sebelum memperhatikan dunia luar, perhatikan dunia batin Anda. Ini bukan tentang mengabaikan tanggung jawab Anda, tetapi mempersiapkan pikiran Anda untuk menyelesaikannya dengan tenang. Jika kepala Anda kelebihan beban, Anda akan mengambil keputusan yang dibuat dengan tergesa-gesa dan terburu-buru, yang hampir selalu membawa penyesalan. Di sisi lain, ketika Anda membersihkan pikiran Anda untuk memulai hari, setiap tindakan mengalir lebih baik. Setiap kata memiliki bobot lebih ringan, dan energi Anda tetap stabil. Produktivitas yang sebenarnya tidak datang dari melakukan lebih banyak hal, tetapi dari berpikir dengan jelas dan bertindak dengan tujuan. Ulangi dengan suara pelan pernyataan ini. Saya memilih untuk melepaskan apa yang tidak bisa saya kendalikan. Setiap kata ini mengingatkan Anda bahwa ketenangan dimulai di mana kebutuhan untuk mendominasi berakhir. Jika sesuatu tidak bergantung pada Anda, tidak layak mendapatkan energi Anda. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda ubah sekarang, tidak layak untuk pikiran Anda. Prinsip ini, jika dipraktikkan setiap pagi, akan membuat Anda merasa bebas. Pikiran yang jernih tidak hanya meningkatkan fokus Anda, tetapi juga meningkatkan keadaan emosional Anda. Ketika pikiran tenang, hati menjadi damai. Anda mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa melebih-lebihkan, tanpa distorsi. Apa yang dulu tampak sebagai masalah besar menjadi dapat dikelola. Apa yang dulu membuat Anda jengkel, kini tidak lagi memiliki kekuatan. Beginilah cara kerja domain di dalam diri Anda. Anda tidak perlu menghilangkan kekacauan eksternal, hanya menjaga kedamaian di dalam diri Anda. Pembersihan mental di pagi hari adalah suatu bentuk harga diri. Dengan kata lain, ketenangan lebih berharga daripada ketergesa-gesaan saya. Ini memberi Anda izin untuk memulai hari dengan tertib, bukan dengan luapan. Jika Anda mempraktikkan ini setiap pagi, Anda akan melihat bagaimana energi Anda mengubah cara pikiran Anda menjadi lebih jernih dan bagaimana semangat Anda terangkat dengan mudah. Ingat, pikiran yang kelebihan beban tidak dapat menjadi bebas, tetapi pikiran yang teratur dapat. Sebelum melihat dunia, lihatlah diri Anda sendiri. Bernapaslah, lepaskan, tulis, dan mulailah harimu dengan ketenangan orang bijak yang tidak didominasi oleh kebisingan, tetapi memilih untuk hidup dengan kejelasan dan keseimbangan. Pelajaran keempat, bernapaslah dengan tujuan untuk tetap tenang. Bernapas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran Anda. Ini adalah benang tak terlihat yang menghubungkan Anda dengan masa kini. Saat Anda bernapas dengan cepat, dangkal, atau tanpa kesadaran, tubuh menafsirkan bahwa Anda dalam bahaya. Tetapi ketika Anda bernapas secara perlahan, dalam, dan disengaja, semuanya menata ulang dirinya sendiri di dalam diri Anda. Ketegangan menurun, otot-otot Anda rileks, dan pikiran Anda menjadi teratur.
Anda tidak membutuhkan apapun dari luar untuk menenangkan diri. Hanya sekadar mengingatkan bahwa udara selalu tersedia sebagai sumber keseimbangan yang tiada habisnya. Bernapas dengan baik tidak hanya mengoksigenasi tubuh, itu juga memurnikan pikiran. Sikap tabah mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang mengendalikan dunia, tetapi tentang menguasai reaksi internal. Bernapas adalah praktik yang tabah, diam, cara berolahraga penguasaan atas kekacauan. Ketika orang bijak merasa marah, takut, atau stres, dia tidak mencari pelarian. Dia kembali ke pernapasannya, ke ritme alami tubuh yang mengingatkan bahwa semuanya berlalu. Setiap inhalasi adalah penerimaan, dan setiap hembusan napas adalah pelepasan. Melalui pernapasan yang sadar, orang Stoa melatih pikirannya untuk tetap tenang meski di tengah badai. Duduk tegak dalam diam dan perhatikan bagaimana udara masuk melalui hidung Anda. Jangan mencoba mengubahnya. Awalnya, amati saja. Rasakan dada Anda mengembang saat Anda menarik napas, dan bagaimana hal itu rileks saat Anda menghembuskan napas. Sekarang, lakukanlah dengan niat yang lebih besar. Menghirup sambil menghitung sampai 4, tahan sejenak, dan hembuskan napas sambil menghitung sampai 6. Saat Anda menghembuskan napas lebih lama daripada menarik napas, tubuh Anda menerima pesan bahwa Anda aman. Lakukan ini 10 kali dan amati bagaimana pikiran Anda berubah. Kebisingan berkurang, kekhawatiran hilang, dan apa yang tampaknya mendesak kehilangan kekuatannya. Hari ini, ketika Anda merasa ada sesuatu yang mengganggu Anda, kekecewaan, pertengkaran, kekhawatiran, atau berita, jangan reaksi segera. Berhenti dan bernapaslah. Hitung sampai 4 untuk menghirup, 6 untuk menghembuskan napas. Ulangi dalam diam. Saya di sini. Saya tidak khawatir praktik ini tidak memerlukan waktu atau ruang, hanya kesadaran. Anda dapat melakukannya di mana saja. Di tempat kerja, di jalan, di kamar Anda. Itu adalah tempat perlindungan batin yang selalu menyertai Anda. Bernapas tidak hanya mengatur emosi, itu juga membersihkan pikiran Anda. Setiap hembusan napas adalah kesempatan untuk melepaskan pikiran-pikiran yang tidak perlu, penghakiman, atau ketakutan. Bayangkan dengan masing-masing saluran udara Anda mengeluarkan ketegangan yang terakumulasi. Anda akan merasakan bagaimana tubuh Anda meringankan. Dengan bernapas secara sadar, Anda mengendalikan apa yang sebenarnya penting. Keadaan batin Anda. Latihan ini juga memperkuat konsentrasi. Pikiran yang bernapas dengan baik tidak mudah tersebar. Ketika oksigen mengalir dengan benar, pikiran menjelaskan bahwa ide muncul dengan lebih mudah. Tubuh merespons dengan energi yang lebih seimbang. Ini bukan tentang berbuat lebih banyak, melainkan lebih hadir. Pernapasan Anda membawa Anda kembali ke masa sekarang, tempat kehidupan sesungguhnya terjadi. Menulis tentang bagaimana status Anda berubah setelah bernapas juga merupakan alat yang kuat. Ambil selembar kertas dan jelaskan bagaimana Anda merasakan sebelum dan sesudah berlatih. Anda akan menyadari bahwa emosi kehilangan intensitas dan pikiran menjadi lebih rasional. Apa yang dulunya tampak seperti masalah terlihat dalam perspektif. Kebiasaan ini melatih pikiran Anda untuk tidak bereaksi dari emosi, tetapi dari ketenangan. Ketika Anda menjadikan pernapasan kebiasaan sadar, Anda menguasai diri sendiri. Anda berhenti tergantung pada keadaan untuk menjadi sehat. Anda belajar untuk menciptakan tempat berlindung sendiri, pusat ketenangan Anda. Anda tidak dapat mengontrol lalu lintas, komentar dari orang lain, atau kejadian tak terduga hari ini, tetapi Anda bisa mengendalikan pernapasan Anda, dan itu akan mengubah segalanya. Ingatlah bahwa setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk memulai kembali. Setiap hembusan napas adalah cara melepaskan beban yang berat. Ketika Anda belajar bernapas dengan kesadaran, Anda menemukan ketenangan yang tidak dicari, tetapi diciptakan. Itu adalah keterampilan yang dilatih seperti otot, dan semakin sering Anda berlatih, semakin kuat jadinya. Kedamaian batin Anda akan kembali. Jadi, setiap pagi sebelum membiarkan dunia masuk ke dalam diri Anda, bernapaslah. Lakukan dengan perlahan, dengan niat, dengan rasa syukur, karena dalam setiap napas Anda mengingatkan diri Anda bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana menjalani hari Anda.
Pelajaran kelima, dengarkan musik yang kuat untuk meningkatkan energi Anda. Musik memiliki kekuatan yang tak terlihat, namun sangat besar. Itu bisa mengubah suasana hati Anda, energi Anda, dan bahkan cara Anda menghadapi hari. Dari saat Anda membuka mata, suara yang Anda pilih untuk didengarkan menentukan ritme saat Anda akan bergerak, berpikir, dan merasa. Jika Anda bangun dengan pikiran yang dipenuhi keluhan, berita, atau lagu sedih, Anda memulai hari dengan bergetar pada frekuensi rendah. Tetapi jika Anda memilih melodi yang menginspirasi Anda dipenuhi dengan energi yang berbeda, motivasi yang mendorong Anda untuk bertindak tegas. Musik tidak hanya masuk melalui telinga, ia masuk ke dalam pikiran Anda dan membentuk emosi Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita biarkan masuk ke dalam pikiran kita, karena dengan itu Anda memberi makan pikiran Anda yang menjadi karakter Anda. Bagi orang bijak Stoa, keharmonisan batin sangatlah penting, dan itulah sebabnya mereka memilih untuk mengelilingi diri mereka hanya dengan rangsangan yang memperkuat jiwa. Musik hari ini memenuhi peran yang sama. Mendengarkan suara yang mengangkat, menenangkan, atau memotivasi adalah praktik modern pengendalian diri. Sama seperti kaum Stoa menghindari kata-kata yang menggugah jiwa, Anda juga dapat menghindari suara-suara yang mematikan semangat. Musik yang tepat bisa menjadi sekutu Anda untuk mempertahankan ketenangan dan disiplin dalam keadaan apapun. Mulailah hari Anda dengan memilih soundtrack untuk pikiran Anda. Sebelum melihat telepon atau membiarkan diri Anda tertangkap oleh khawatir, putarlah sebuah lagu yang menginspirasi Anda. Ini bisa menjadi sesuatu yang instrumental, dengan lirik yang memotivasi Anda, atau hanya melodi yang membuat Anda merasa hadir. Biarkan musik menemani Anda saat Anda berpakaian, bersiap-siap, atau menikmati sarapan. Biarkan itu terdengar terbangun dari dalam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Semoga setiap catatan mengingatkan Anda bahwa Anda memiliki tujuan, bahwa hari itu adalah kesempatan baru untuk bertindak bijaksana dan tenang. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi apa yang telah diketahui oleh orang bijak. Musik mengubah kimia internal Anda. Melodi yang ceria atau memotivasi meningkatkan dopamin, hormon motivasi, dan mengurangi kortisol yang menyebabkan stres. Ini bukan hanya tentang merasa baik, tetapi untuk mempersiapkan pikiran Anda agar tampil lebih baik. Ketika Anda memulai hari Anda dengan mendengarkan musik yang tepat, otak Anda menyesuaikan diri dengan frekuensi itu dan membuat Anda lebih fokus, lebih optimis, dan memiliki kapasitas lebih besar untuk membuat keputusan tanpa rasa cemas. Hindari lagu-lagu sedih, lirik negatif, atau kebisingan emosional. Pikiran Anda dalam beberapa menit pertama itu seperti tanah yang subur. Apa yang Anda tabur di sana akan tumbuh sepanjang hari. Jika Anda menabur kekacauan, Anda akan mengalami kebingungan. Jika Anda menabur keharmonisan, ketenangan akan tumbuh subur. Ini adalah pilihan sehari-hari yang tampaknya kecil, tetapi mengubah keadaan mental Anda sepenuhnya. Setiap pagi, Anda dapat memutuskan apakah akan mengisi diri Anda dengan kebisingan atau energi positif. Buatlah daftar putar pribadi yang menemani Anda setiap pagi. Isi dengan lagu yang menginspirasi Anda, yang mengingatkan Anda pada tujuan Anda, tujuan yang membuat Anda merasa mampu. Tidak perlu banyak, satu atau beberapa lagu yang membangkitkan kekuatan Anda di dalam sudah cukup. Dengarkan mereka dengan seksama, bukan sebagai kebisingan latar belakang, tetapi sebagai bentuk meditasi aktif. Saat mereka bermain, rasakan hidup. Rasakan bagaimana musiknya mengalir melalui tubuh Anda. Bagaimana ia mempercepat pernapasan Anda, bagaimana ia mendorong Anda untuk bergerak dengan tegas. Anda dapat menggunakan praktik ini tidak hanya untuk besok, tetapi kapan saja Anda merasa motivasi Anda menurun. Musik dapat menjadi tombol reset Anda. Saat Anda stres, putarlah sebuah lagu yang menenangkan. Ketika Anda kekurangan energi, pilih lagu yang bersemangat. Itu adalah cara untuk mengatur diri secara emosional yang memberi Anda kembali kendali atas keadaan semangat Anda. Musik juga bisa menjadi pengingat kehadiran.
Jangan pikirkan tentang apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Dengarkan saja. Biarkan setiap catatan membuat Anda tetap di sini, di sekarang. Karena kekuatan musik tidak hanya pada apa yang Anda dengar, tetapi juga pada bagaimana Anda mendengarnya. Ketika Anda menjadikan musik bagian sadar dari rutinitas Anda mengubah pagi Anda menjadi ritual kekuatan mental. Jangan biarkan hari itu dimulai secara tidak sengaja. Mulailah dengan niat, dengan irama, dengan kehidupan. Setiap melodi bisa menjadi sebuah impuls, sebuah afirmasi, energi yang menghubungkan Anda dengan diri Anda yang terbaik. Ingatlah, dunia luar mungkin kacau, tetapi Anda memilih suara batin Anda yang akan Anda hadapi. Pelajaran keenam, gerakan tubuh Anda untuk membangunkan pikiran Anda. Tubuh Anda adalah kendaraan pikiran Anda, dan jika Anda tidak mengaktifkannya, energi Anda akan mandek. Ketika Anda bangun dan memutuskan untuk bergerak, bahkan jika itu hanya beberapa menit, Anda mengirimkan pesan yang jelas ke otak Anda. Saya hidup, saya hadir, dan saya memulai hari dengan kekuatan gerakan fisik tidak hanya memperkuat otot, tetapi juga membangkitkan pikiran, menghilangkan ketegangan yang terakumulasi, dan memperbarui pendekatan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda mencoba untuk menemukan hasil yang cepat atau tubuh yang sempurna, tetapi untuk membangkitkan energi vital yang mendorong Anda untuk berpikir, bertindak, dan merasakan dengan jelas. Setiap kali Anda meregangkan tubuh, dengan setiap tarikan napas yang dalam, setiap langkah yang Anda ambil saat fajar adalah cara untuk mengingatkan Anda bahwa Anda memiliki kendali diri. Sikap tabah mengajarkan bahwa tubuh harus disiplin seperti pikiran. Tidak pernah berhenti mencari kekuatan fisik karena kesombongan, tetapi untuk melatih kemauan, ketahanan, dan penguasaan batin. Bagi kaum Stoa, aktivitas fisik adalah bentuk meditasi bergerak, praktik yang menyatukan tubuh dan jiwa dalam satu arah, yaitu keseimbangan. Beraktivitas di pagi hari bukanlah sekadar tindakan fisik, itu adalah latihan rohani. Dengan mengatasi kemalasan, Anda memperkuat karakter Anda. Ketika Anda merasakan napas Anda semakin cepat, Anda ingat bahwa Anda hidup. Dan ketika Anda selesai berkeringat dan ketenangan menyatu dengan kulit Anda menyadari bahwa upaya sukarela adalah salah satu bentuk kebebasan yang paling murni. Anda tidak perlu pelatihan selama 1 jam atau tempat kebugaran yang penuh dengan peralatan. Cukup dengan bergerak dengan tujuan. Anda bisa melakukan peregangan ringan, jalan kaki sebentar, atau beberapa latihan dasar. Yang penting bukanlah seberapa banyak yang Anda lakukan, tetapi bagaimana Anda melakukannya. Ketika Anda bergerak dengan kesadaran, tubuh Anda merespons dan pikiran Anda menjadi selaras. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Rentangkan tangan Anda, putar bahu Anda, rasakan kaki Anda tertanam kuat di lantai. Tarik napas dalam-dalam sambil menggerakkan tubuh Anda, dan biarkan energi itu mengalir. Dengan setiap napas, dengan setiap gerakan kecil, Anda sedang membersihkan beban mental dari hari sebelumnya. Tubuh tidak membedakan antara usaha fisik dan emosional. Keduanya melepaskan energi. Saat Anda bergerak, otak Anda menghasilkan endorfin, dopamin, dan serotonin, zat yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Pikiran menjadi jelas, ide mengalir, dan perasaan itu dari beratnya hilang. Tiba-tiba, masalah tampak lebih dapat diatur, dan emosi menjadi lebih seimbang. Bergerak di pagi hari adalah cara untuk menekan tombol reset. Anda membersihkan kebisingan internal dan memulai dari tempat yang tenang. Dan anehnya, bagaimana sesuatu yang sederhana dapat mengubah hari Anda sedemikian rupa. Jika Anda kesulitan untuk memulai, ingatlah, tubuh tidak membutuhkan motivasi, ia membutuhkan tindakan. Gerakan ini menghasilkan motivasi, bukan sebaliknya. Jika Anda menunggu untuk merasa ingin bergerak, kemungkinan besar Anda tidak akan melakukannya. Tetapi jika Anda memberi langkah pertama, tubuh Anda akan mengambil kendali dan pikiran Anda akan mengikutinya. Itulah hakikat pengendalian diri. Bertindaklah sebelum pikiran mulai membuat alasan setiap pagi. Saat Anda bergerak, Anda melatih lebih dari sekadar otot. Anda sedang melatih konsistensi, disiplin, dan kemampuan untuk tetap teguh bahkan ketika Anda tidak menyukainya.
Tubuh adalah perpanjangan karakter Anda. Jika Anda memperkuatnya, Anda juga memperkuat semangat Anda. Ketika Anda belajar bergerak dengan tujuan, Anda belajar untuk hidup dengan tujuan. Terakhir, luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih. Tidak masalah jika itu hanya jalan kaki sebentar, serangkaian peregangan, atau gerakan sederhana seperti salam matahari. Letakkan tangan Anda di dada, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan dalam hati, "Terima kasih untuk tubuh ini. Terima kasih untuk energi ini. Terima kasih atas hari baru ini." Gerakan itu menutup siklus antara tindakan dan kesadaran. Buatlah ini menjadi bagian sakral dari rutinitas Anda. Jangan melihatnya sebagai kewajiban, tetapi sebagai investasi harian Anda untuk kejelasan, keseimbangan, dan kedamaian. Setiap pagi, ketika Anda memilih untuk bergerak, Anda memperkuat pikiran Anda sebanyak Anda memperkuat tubuh Anda. Ingat, energi yang Anda berikan saat fajar tidak akan tersesat. Itu berubah menjadi fokus, tenang, dengan kekuatan batin, dan konsistensi seiring waktu akan membuat Anda lebih kuat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam segala hal yang ada pada diri Anda. Karena bergerak adalah untuk mengingatkan Anda bahwa Anda masih hidup, dan hidup dengan kehadiran adalah praktik sejati pengendalian diri. Pelajaran ketujuh, tinggalkan beban kemarin dan mulai lagi. Anda tidak dapat maju jika Anda terus melihat ke belakang. Ini seperti mencoba berjalan dengan mata tertuju pada masa lalu, tersandung pada apa yang sudah tidak ada lagi. Setiap hari yang dimulai adalah hari baru, kesempatan, halaman kosong di mana Anda dapat menulis sesuatu yang lebih baik. Apa yang telah terjadi sekarang sudah berakhir. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada apa yang Anda pilih untuk lakukan sekarang. Berpegang teguh pada kesalahan, kata-kata yang tidak terucap, atau keputusan yang tidak dapat Anda ubah hanya akan menguras energi Anda. Hidup bukan tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang belajar untuk menaruhnya kembali pada tempatnya. Stoicisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah terletak pada meratapi apa yang telah terjadi, tetapi dalam menggunakan setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan, sebagai guru. Kaum Stoa memahami bahwa tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi dapat memutuskan bagaimana menanggapinya. Memaafkan diri sendiri bukanlah tindakan kelemahan, itu adalah deklarasi kekuasaan. Terimalah bahwa Anda adalah manusia, bahwa kegagalan adalah bagian dari pertumbuhan, dan bahwa melanjutkan bertindak dengan tenang adalah tanda kekuatan. Melepaskan masa lalu adalah praktik kebebasan batin setiap hari. Pikirkan berapa kali Anda telah menghukum diri sendiri karena sesuatu yang tidak dapat Anda ubah lagi. Mungkin karena Anda tidak mengatakan apa yang Anda rasakan, karena telah mempercayai seseorang yang tidak Anda percayai, atau karena Anda telah membuat keputusan yang salah. Tetapi jika Anda mengingatnya hari ini dengan lebih banyak kesadaran, itu berarti Anda telah tumbuh. Apa yang Anda tidak ketahui saat itu, Anda tahu hari ini. Anda mengerti. Itulah evolusi yang Anda cari begitu banyak. Anda tidak perlu menyesal selamanya. Cukup belajar dan bergerak. Setiap kali Anda mengulang dalam pikiran apa yang Anda lakukan salah, Anda kembali menjalani pengalaman itu, dan dengan melakukannya, Anda terus menyakiti diri sendiri. Mulailah malam ini dengan menulis satu pelajaran yang Anda pelajari dari hari itu. Tidak masalah apakah itu besar atau kecil, yang penting adalah menyadari bahwa hari Anda mengajarkan sesuatu. Menuliskannya memungkinkan Anda untuk menutup siklus. Dan saat bangun, ulangi frasa ini dengan suara rendah. Masa lalu sudah berakhir, hari ini saya mulai lagi. Lakukan dengan pengakuan. Biarkan pikiran Anda memahami bahwa setiap matahari terbit adalah pengaturan ulang, sebuah kemungkinan baru untuk melakukan yang lebih baik. Jika sebuah kenangan itu menyakitkan, jangan menolaknya. Berterima kasihlah padanya atas apa yang dia ajarkan kepada Anda. Bernapaslah dan katakan, "Terima kasih telah mengajariku." Jangan berkelahi melawan apa yang telah terjadi. Terimalah itu sebagai bagian dari proses yang membuat Anda lebih sadar. Perlawanan terhadap masa lalu hanya memperpanjang penderitaan. Alih-alih,
Penerimaan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Dan jangan lupa untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang terjadi. Ini tentang membebaskan diri Anda dari beban emosional yang mengikat Anda padanya. Terkadang, hal yang paling penting adalah memaafkan diri Anda sendiri. Bukan untuk mengetahui lebih banyak, tetapi karena Anda hanya manusia, karena Anda telah menuntut begitu banyak dari diri Anda. Setiap hari Anda memiliki kesempatan untuk memulai dari awal, tidak peduli berapa kali Anda jatuh. Perbedaan antara mereka yang stagnan dan mereka yang maju tidak terletak pada kesalahan, tetapi pada kemampuan untuk bangkit. Masa lalu tidak bisa menyentuh Anda jika Anda memutuskan untuk tidak memberinya makan. Itu hanya memiliki kekuatan atas diri Anda jika Anda terus menghidupkannya kembali dalam pikiran Anda. Berlatihlah seni melepaskan. Ketika Anda merasakan suatu pikiran masa lalu mencoba menyeret Anda ke bawah, bernapaslah dalam-dalam. Bayangkan melepaskannya seolah-olah itu adalah daun yang mengapung di hilir. Jangan berpegang teguh padanya, jangan menganalisisnya, biarkan saja berjalan sebagaimana mestinya. Rasa lega yang Anda rasakan setelah melepaskannya adalah kelupaan, itu adalah kedamaian. Setiap malam sebelum tidur, ulangi. Hari ini saya belajar, dan itu sudah cukup. Dan setiap pagi ketika Anda membuka mata, pikirkan, hari ini saya memulai lagi. Kebiasaan tunggal ini akan memprogram ulang pikiran Anda untuk hidup saat ini, tanpa menanggung beban sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Pelajaran 8. Nutrisi tubuh Anda dengan sarapan penuh kesadaran. Apa yang Anda makan saat bangun tidur tidak hanya mengisi perut Anda, tetapi juga menyehatkan pikiran Anda. Cara Anda memulai pagi Anda, apa yang Anda putuskan untuk dimakan, dan bagaimana Anda melakukannya menentukan kecepatan energi dan pikiran Anda sepanjang hari. Banyak orang makan dengan terburu-buru, dengan ponsel di tangan mereka, sementara pikiran mereka sudah berpacu dengan kekhawatiran, tugas, atau masalah yang belum terselesaikan. Tanpa disadari, tindakan sederhana ini menjadikan sarapan sebagai hal pertama yang melatih gangguan mental. Jika Anda memulai hari dalam mode autopilot, pikiran Anda akan menghabiskan sisa hari dengan cara yang sama. Tersebar, cemas, dan terputus dari diri sendiri. Namun, jika Anda melakukannya dengan tenang, penuh perhatian, dan seimbang, Anda mengubah momen sehari-hari menjadi ritual kehadiran. Stoicisme mengajarkan bahwa moderasi adalah salah satu keutamaan dasar orang bijak. Makan dengan keseimbangan adalah praktik moderasi itu. Ini bukan tentang mengisi diri Anda atau menghukum diri dengan batasan, tetapi tentang menemukan titik di mana tubuh Anda menerima apa yang diperlukan, dan pikiran Anda belajar mengendalikan impuls. Bagi kaum Stoa, setiap tindakan sehari-hari, bahkan yang terkecil sekalipun, seperti makan atau minum, adalah kesempatan untuk berlatih disiplin diri dan pengendalian diri. Ketika Anda memberi makan kesadaran, tanpa berlebihan atau terburu-buru, Anda memperkuat pengendalian diri Anda. Makan dengan tenang adalah cara untuk mengingat bahwa ketenangan tidak ditemukan di luar, tetapi dalam cara Anda melakukan sesuatu yang lebih sederhana. Sarapan bukan hanya sekadar makanan, itu adalah sebuah pernyataan. Ini adalah tindakan pertama perawatan diri sehari-hari. Oleh karena itu, lakukanlah dengan niat. Pilihlah makanan yang menutrisi Anda, bukan yang membuat Anda mati rasa. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa sarapan seimbang, kaya protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks, tidak hanya meningkatkan konsentrasi tetapi juga menstabilkan emosi. Tubuh yang ternutrisi dengan baik berpikir lebih jelas, bereaksi dengan lebih tenang, dan bertindak lebih tegas. Ketika pikiran tenang, jiwa pun tenang. Duduk dan sarapan tanpa gangguan. Letakkan telepon Anda jauh-jauh. Jangan menyalakan televisi atau radio yang mengisi pikiran Anda dengan kebisingan. Biarkan perhatian Anda sepenuhnya hadir pada saat itu. Amati warna makanan Anda. Rasakan aromanya. Kunyah perlahan-lahan. Bersyukurlah atas makanan yang Anda terima, atas kesehatan Anda, dan atas kesempatan untuk memulai hari baru. Gerakan kecil rasa syukur ini mengubah tindakan umum menjadi tindakan sakral. Makan dengan terburu-buru tidak membuat Anda lebih produktif. Itu hanya membuat Anda lebih cemas.
Tubuh membutuhkan sinyal bahwa Anda hadir. Ketika Anda makan tanpa berpikir, otak Anda tidak mencatat kepuasan dan terus mencari rangsangan, lebih banyak makanan, atau lebih banyak gangguan. Namun, ketika Anda makan perlahan, Anda memberi waktu untuk pikiran dan tubuh Anda untuk sinkronisasi. Ketenangan pagi itu akan menemani Anda sepanjang hari, bahkan ketika Anda sedang di tengah pekerjaan atau tanggung jawab. Bayangkan sarapan sebagai pelatihan mental pertama Anda. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi juga tentang bagaimana Anda melakukannya. Dengan makan perlahan, Anda memperkuat kesabaran. Dengan menghindari kelebihan, Anda melatih pengendalian diri. Dan dengan bersyukur, Anda memelihara jiwa Anda. Setiap tindakan kecil ini membangun pikiran yang lebih stabil, lebih sadar, dan lebih tenang. Cobalah selama seminggu. Siapkan makanan Anda dengan sederhana. Buah segar, gandum, telur, roti gandum utuh, atau apapun yang Anda sukai, tetapi tanpa berlebihan. Makan tanpa gangguan. Bernapaslah di antara gigitan. Perhatikan bagaimana Anda merasa. Anda akan menyadari bahwa hari-hari di mana Anda makan dengan penuh kesadaran mengalir lebih baik. Anda akan merasa kurang tegang, lebih fokus, dan lebih tenang. Rasa syukur juga memiliki efek yang mendalam. Tidak masalah jika Anda melakukannya dalam keheningan atau dengan kata-kata. Yang penting adalah terhubung dengan kesadaran penerimaan. Mengucapkan terima kasih menempatkan Anda dalam keadaan kelimpahan mental. Anda berhenti berpikir tentang apa yang hilang dan mulai mengenali apa yang Anda miliki. Setelah selesai, jangan langsung berlari. Diamkan beberapa detik dan rasakan kesejahteraan karena telah merawat diri sendiri. Saat-saat hening setelah sarapan adalah pengingat bahwa keseimbangan terletak pada hal-hal kecil. Hari dibangun dari momen-momen kecil ini. Jika Anda memulai dengan tenang, dengan rasa syukur dan moderasi, segala sesuatu akan mengalir dengan harmoni yang lebih besar. Pelajaran 9. Berpakaianlah dengan niat untuk menaklukkan hari Anda. Apa yang Anda pakai saat bangun tidur tidak hanya memberi makan tubuh Anda, tetapi juga memberi nutrisi pada pikiran Anda. Banyak orang memulai hari mereka dengan terburu-buru, menelan apapun sambil memeriksa ponsel mereka, dan tanpa menyadari, mereka memulai hari dalam mode otomatis. Makan dengan tergesa-gesa, atau tidak fokus menciptakan kekacauan internal. Tubuh tegang, pikiran mengembara, dan energi menjadi tidak teratur. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup dengan niat adalah kunci untuk mencapai ketenangan. Ketika Anda berpakaian dengan niat, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk memulai hari dengan fokus dan tujuan. Pilihlah pakaian yang mencerminkan siapa Anda dan bagaimana Anda ingin merasa. Pakaian bukan hanya tentang penampilan, itu juga tentang bagaimana Anda merasa di dalam diri Anda. Ketika Anda mengenakan pakaian yang membuat Anda merasa baik, Anda akan lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan hari itu. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk memilih pakaian Anda dengan hati-hati. Apa yang Anda pilih untuk dikenakan adalah cerminan dari niat Anda untuk hari itu. Apakah Anda ingin merasa nyaman, profesional, atau kreatif? Pilihan Anda akan memengaruhi cara Anda bergerak, berbicara, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengekspresikan diri Anda. Ketika Anda berpakaian dengan niat, Anda memberi sinyal kepada diri sendiri bahwa Anda menghargai diri Anda dan siap untuk menghadapi apapun yang datang. Anda tidak hanya mengisi lemari pakaian Anda dengan pakaian, tetapi Anda juga mengisi pikiran Anda dengan keyakinan dan kekuatan. Jadi, bangunlah setiap pagi dengan niat yang jelas. Pilihlah pakaian yang mencerminkan siapa Anda dan bagaimana Anda ingin menjalani hari itu. Dengan cara ini, Anda tidak hanya memberi makan tubuh Anda, tetapi juga memberi makan jiwa Anda dan siap untuk menaklukkan hari. Pelajaran 10. Memulai siang hari dengan menerima cahaya alami cahaya. Dari fajar tidak hanya menerangi hari, tetapi juga membangunkan jiwa Anda. Setiap pagi saat Anda membuka mata, tubuh Anda mencari tanda-tanda untuk mengaktifkan diri,
Dan yang pertama dan paling kuat adalah cahaya alami. Keluar untuk menerima sinar matahari di menit-menit pertama hari adalah praktik yang sederhana namun transformatif. Ini adalah pengingat bahwa Anda adalah bagian dari ritme yang lebih besar, dari tatanan alam yang mengundang Anda untuk memulai dengan tenang, kehadiran, dan energi. Bukanlah kebetulan ketika Anda menghabiskan hari tanpa melihat matahari, Anda merasa lebih lesu atau tidak termotivasi. Tubuh Anda dan pikiran Anda membutuhkan koneksi langsung dengan kejernihan fajar untuk berfungsi dalam keseimbangan. Stoicisme mengajarkan bahwa manusia harus hidup dalam harmoni dengan alam, karena alam melambangkan tatanan semesta. Bagi orang bijak Stoa, mengamati matahari terbit adalah cara untuk menyelaraskan jiwa mereka dengan perintah tersebut. Mengingat bahwa setiap hari membawa kesempatan baru untuk berlatih kebajikan dan ketenangan. Menerima cahaya dari matahari saat bangun tidur bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga meditasi diam yang menyatukan tubuh dan pikiran menjadi satu tujuan. Mulailah hari dengan terhubung dengan hal-hal penting, tanpa kebisingan, tanpa gangguan, hanya dengan kepastian bahwa hidup mengalir bersamamu, bukan melawanmu. Ketika cahaya alami menyentuh kulit Anda, proses biologis yang mendalam diaktifkan. Tubuh Anda melepaskan kortisol dalam jumlah seimbang yang membantu Anda bangun dengan energi dan konsentrasi. Selain itu, produksi melatonin, hormon tidur, memungkinkan Anda beristirahat lebih baik di malam hari. Ini adalah siklus yang sempurna. Cahaya, istirahat, dan kembali ke cahaya. Namun, ketika Anda memutus siklus tersebut dengan tetap berada di dalam ruangan sepanjang hari atau hanya terpapar cahaya buatan, tubuh Anda menjadi bingung, begitu pula pikiran Anda. Anda merasa lebih lelah, kurang fokus, dan mengalami fluktuasi emosi. Oleh karena itu, kebiasaan kecil ini dapat membuat perbedaan besar. Anda tidak membutuhkan waktu 1 jam, cukup beberapa menit. Saat bangun, buka tirai dan biarkan cahaya masuk. Jika memungkinkan, keluar sejenak meskipun hanya ke balkon atau taman. Biarkan sinar matahari menyentuh wajah Anda. Jangan gunakan kacamata hitam karena mata Anda juga perlu menerima sinyal alami tersebut. Tarik napas dalam-dalam saat Anda merasakan kehangatan fajar menyingsing. Setiap napas adalah pertukaran energi dengan dunia. Anda menghirup vitalitas dan menghembuskan napas berat. Jika Anda punya waktu, temani momen ini dengan berjalan santai atau saat Anda minum kopi atau teh. Jangan gunakan telepon. Jangan berpikir tentang tugas-tugas Anda. Cukup saksikan matahari terbit, suara-suara di sekitar, dan udara segar yang membelai kulit Anda. Saat itu, diam di bawah sinar matahari dapat mengubah sepenuhnya suasana hari Anda. Ini membuat Anda tenang, fokus, dan merasakan keterhubungan yang tidak bisa diberikan oleh stimulasi buatan. Cobalah selama seminggu. Dedikasikan beberapa menit setiap pagi untuk menerima cahaya alami. Setelah beberapa hari, Anda akan menyadari bahwa Anda tidur lebih baik, bangun lebih mudah, dan suasana hati Anda menjadi lebih stabil. Anda akan merasa lebih selaras dengan ritme biologis Anda, lebih sadar akan waktu, dan lebih menghargai keindahan awal hari. Ingatlah bahwa tubuh dan pikiran adalah bagian dari sistem yang sama. Jika satu terputus, yang lain menderita. Sinar matahari tidak hanya mengaktifkan indera Anda, tetapi juga memperjelas pikiran Anda. Ini adalah pengingat diam-diam bahwa tanpa memandang apapun yang terjadi, setiap matahari terbit membawa kesempatan baru untuk memulai dengan kejelasan dan tujuan. Ketika matahari menyentuh kulit Anda, itu tidak hanya membangkitkan tubuh Anda, tetapi juga membangkitkan kesadaran Anda. Ini adalah undangan hidup untuk keluar dari kegelapan mental, untuk meninggalkan kekhawatiran kemarin, dan membuka diri terhadap hadiah hari ini. Setiap sinar yang Anda terima adalah penegasan kehidupan, dorongan untuk bergerak, berkreasi, dan hidup dengan tujuan. Mulailah hari Anda dengan sinar matahari, dan Anda akan melihat bagaimana segala sesuatunya mulai berjalan sesuai rencana. Anda akan tidur lebih baik, berpikir lebih jernih, dan merasakan kedamaian yang lebih dalam. Mengapa tidak? Tidak ada yang lebih alami atau lebih kuat daripada memulai hari dengan mengingat bahwa Anda juga adalah bagian dari cahaya.
Pelajaran 11. Menulislah untuk membebaskan dan menjernihkan pikiran Anda. Menulis setiap hari adalah cara yang ampuh untuk membersihkan jiwa. Anda tidak perlu melakukannya dengan keanggunan atau aturan. Yang penting adalah kejujuran. Ketika Anda mengambil selembar kertas dan membiarkan pikiran Anda mengalir, Anda menciptakan ruang antara apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda pahami. Banyak kali kita menjalani hari dalam diam, menyimpan apa yang tidak kita katakan, apa yang mengganggu kita, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita takutkan. Beban ini terakumulasi. Namun, ketika Anda menulis, Anda melepaskannya. Apa yang terjerat dalam pikiran mulai mengatur dirinya sendiri, dan kekacauan itu menjadi pemahaman. Menulis adalah percakapan dengan diri sendiri, cara untuk melihat apa yang terjadi di dalam tanpa perlu menghindar. Stoicisme menganggap menulis sebagai latihan penalaran dan refleksi. Marcus Aurelius, salah satu praktisi besar filsafat ini, menulis bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia melakukannya untuk mengingat prinsip-prinsipnya, untuk memperkuat diri, dan untuk menghindari terjerumus ke dalam jurang emosi. Dengan menulis, Stoa melatih pikiran, membersihkan penilaian, dan memperkuat karakter. Ini bukan tentang mengisi halaman karena kebiasaan, melainkan menggunakan kata-kata sebagai alat untuk kejelasan. Menulis dengan hati nurani mengembalikan kendali diri Anda dan memungkinkan Anda untuk hidup lebih seimbang. Setiap malam, sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk menulis tentang bagaimana Anda merasa pada siang hari. Anda tidak perlu melakukannya dengan cara sastra. Tulislah dengan jujur. Tuliskan apa yang mengganggu Anda, apa yang membuat Anda bahagia, dan apa yang menantang Anda. Terkadang, menuliskan emosi Anda membantu Anda menyadari bahwa mereka tidak sebesar yang Anda bayangkan. Pikiran memiliki kebiasaan melebih-lebihkan apa yang tidak diungkapkan, tetapi ketika Anda melihatnya di depan Anda akan memahaminya dengan lebih baik. Jadilah jujur pada diri sendiri. Jangan menulis untuk memberi kesan pada siapapun, bahkan bukan untuk diri Anda sendiri. Menulis harian tidak mencari kesempurnaan, ia mencari kebenaran. Jika Anda mengalami hari yang buruk, tulislah. Apakah Anda merasa marah, takut, atau frustrasi? Jangan menekannya. Dengan kata lain, Anda mengubah emosi menjadi observasi. Ketika Anda mengamati, Anda berhenti menjadi budak dari apa yang Anda rasakan. Apa yang tidak diungkapkan mengendalikan Anda, tetapi dengan menulis, Anda membebaskan diri. Pilih satu pelajaran setiap hari. Kenali kesalahan, sesuatu yang bisa Anda lakukan lebih baik, dan tulislah tanpa menghakimi. Kemudian, tuliskan pelajaran yang Anda pelajari dari hal tersebut, bukan untuk menghukum diri Anda, tetapi untuk membantu Anda tumbuh. Buku harian Anda menjadi catatan evolusi, panduan yang menunjukkan bagaimana pikiran Anda berubah seiring waktu. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana orang bijak akan bertindak di tempat Anda? Pertanyaan ini membuka pintu untuk refleksi mendalam dan membawa Anda menjauh dari reaksi impulsif. Membaca apa yang Anda tulis juga penting. Sekali seminggu, kembalilah ke catatan Anda dan lihat pola yang ada. Anda akan melihat pikiran yang sama berulang hingga Anda belajar dari pelajaran Anda. Menyadari hal ini adalah kekuatan, karena Anda dapat melihat pikiran Anda dari luar dengan perspektif. Ketika Anda berhasil melakukan ini, Anda tidak lagi bereaksi. Anda memilih. Menulis menjadi tindakan kesadaran. Tidak masalah apakah Anda melakukannya di atas kertas atau di telepon. Yang penting adalah melakukannya dengan kehadiran. Momen menulis adalah perlindungan Anda, keheningan Anda di dalam kebisingan. Ini adalah saat ketika tidak ada seorang pun yang menuntut apapun dari Anda, hanya Anda yang bersama diri sendiri. Disinilah ketenangan dibangun. Ketika Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menulis, Anda juga memberi diri Anda kesempatan untuk memahami diri Anda. Jika Anda menjadikan kebiasaan ini sebagai ritual penutup hari Anda, kata-kata Anda akan menjadi jembatan antara apa yang terjadi dan apa yang akan Anda lepaskan. Tulislah sampai pikiran Anda kosong, sampai hati Anda tenang, dan ketika Anda menutup buku catatan Anda
Anda akan merasakan beban hari itu sirna. Anda akan tidur dengan jiwa yang ringan, mengetahui bahwa besok Anda akan memiliki halaman baru untuk diisi, belajar, dan menulis versi Anda yang lebih baik. Pelajaran 12. Sederhanakan hidup Anda untuk mendapatkan kebebasan batin. Kita hidup dikelilingi oleh begitu banyak kebisingan sehingga kita telah mencampur adukan kelimpahan dengan kesempurnaan. Kita percaya bahwa memiliki lebih banyak barang, lebih banyak rencana, dan lebih banyak gangguan akan membuat kita merasa lengkap, tetapi kita hanya berakhir lebih lelah, lebih kosong, dan lebih terputus dari apa yang penting. Kesederhanaan bukanlah kemiskinan, tetapi kejelasan. Ini bukan tentang memiliki lebih sedikit, tetapi tentang berhenti membawa apa yang tidak Anda butuhkan. Ketika Anda memilih kesederhanaan, Anda memilih kedamaian. Anda mulai bernapas dengan lebih banyak kebebasan, bergerak dengan beban lebih sedikit, dan berpikir dengan lebih tenang. Apa yang sebenarnya memperkaya Anda tidak dapat dibeli. Itu adalah perasaan yang ada dalam ketenangan pikiran Anda, dalam kebersihan pikiran, dan dalam harmoni di sekitar Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa dia yang membutuhkan sedikit adalah benar-benar bebas. Hidup dengan lebih sedikit tidak berarti tidak menyesuaikan diri, tetapi menguasai keinginan untuk hal-hal yang tidak perlu. Bagi kaum Stoa, kesederhanaan adalah bentuk kebajikan, pelatihan jiwa agar tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Ketika Anda mengurangi hal yang dangkal, Anda memberi ruang untuk apa yang memiliki nilai. Karakter Anda, ketenangan Anda, dan tujuan Anda. Mempraktikkan kesederhanaan adalah salah satu cara untuk mendapatkan kembali kendali atas diri Anda sendiri dan tidak menjadi budak tuntutan atau kebisingan dunia. Mulailah dengan mengamati keadaan di sekitar Anda. Lihatlah dan tanyakan pada diri Anda hal-hal apa yang sebenarnya Anda butuhkan untuk hidup dengan baik. Ada benda-benda yang hanya memakan tempat dan mencuri energi mental. Setiap kali Anda mengumpulkan tanpa pertimbangan, Anda mengisi pikiran Anda dengan gangguan. Singkirkan apa yang tidak lagi Anda butuhkan. Ini memberi Anda kejelasan. Ruang yang bersih dan rapi bukanlah masalah estetika, tetapi masalah alat untuk kesejahteraan batin. Tatanan eksternal mencerminkan tatanan internal. Namun, kesederhanaan tidak hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat material. Anda juga harus melihat pikiran Anda, kata-kata Anda, dan komitmen Anda. Belajarlah untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Anda tidak bisa berada di mana-mana, tidak bisa menyenangkan semua orang, atau menganggap semua tanggung jawab. Mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak ada gunanya bagi Anda adalah mengatakan ya untuk keseimbangan diri Anda. Setiap kali Anda menerima sesuatu karena takut mengecewakan, Anda menjauhkan diri sedikit lebih banyak dari diri Anda sendiri. Latih keberanian untuk memilih secara sadar. Ini bukan keegoisan. Ini adalah perawatan diri. Pikiran Anda juga membutuhkan kesederhanaan. Beristirahatlah dari digital. Habiskan lebih sedikit waktu di depan layar dan lebih banyak waktu dalam keheningan. Perhatikan bagaimana perasaan Anda saat Anda memutuskan sambungan. Pada awalnya, mungkin tampak aneh, bahkan tidak nyaman, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda akan menemukan bahwa dalam keheningan, ada jawaban yang tidak pernah muncul di antara pemberitahuan. Kesederhanaan mental bukanlah ketiadaan pikiran, tetapi belajar untuk melepaskan apa yang tidak lagi berguna. Periksa daftar tugas Anda. Kita sering membawa kewajiban yang sebenarnya tidak milik kita. Belajarlah untuk memprioritaskan yang penting. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini berkontribusi pada kesejahteraan saya atau hanya membuatku sibuk? Ada perbedaan besar antara menjadi produktif dan menjadi budak untuk melakukan. Kesederhanaan terdiri dari melakukan lebih sedikit, tetapi melakukannya dengan sengaja. Setiap tindakan harus memiliki tujuan yang jelas, bukan hanya mengisi hari. Kesederhanaan juga tercermin dalam cara berbicara. Hindari drama, mengeluh, dan percakapan kosong. Bicara lebih sedikit dan lebih bermakna. Ini adalah cara untuk menghemat energi. Setiap kata memiliki berat, dan ketika Anda memilih kata yang tepat, komunikasi Anda menjadi lebih kuat dan tenang. Jika Anda menerapkan kesederhanaan dalam hidup Anda,
Anda akan mulai merasakan perubahannya. Anda akan tidur lebih nyenyak, pikiran Anda akan terasa lebih ringan, dan lingkungan Anda akan lebih harmonis. Anda tidak akan hidup dengan mengejar apa yang tidak Anda butuhkan, dan Anda tidak akan membandingkan diri Anda dengan orang-orang yang seolah-olah memiliki lebih banyak. Anda akan mengerti bahwa kekayaan sejati adalah memiliki ruang fisik, mental, dan emosional. Kesederhanaan mengembalikan kebebasan Anda untuk menikmati hal-hal kecil. Ini mengajarkan Anda untuk menikmati kopi tanpa gangguan, menghargai percakapan yang tidak terburu-buru, dan menikmati keheningan tanpa merasa kesepian. Anda berhenti hidup berlebihan dan mulai hidup dengan apa yang cukup. Ketika sudah cukup bagi Anda, tidak ada hal lain yang berarti. Tak seorang pun dapat merampas kedamaian Anda. Hidup menjadi lebih ringan ketika Anda memilih untuk hidup dengan sengaja. Anda tidak perlu memiliki banyak hal untuk bahagia. Anda hanya butuh lebih sedikit dari yang tidak penting. Kesederhanaan bukanlah sebuah mode. Ini adalah filosofi hidup, cara untuk kembali ke diri sendiri, untuk mendapatkan kembali ketenangan, dan untuk menemukan kekayaan yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Menunggu Anda berhenti dan melihatnya. Pelajaran 13. Berjalan setiap hari di kontak dengan alam. Berjalan di alam terbuka adalah salah satu cara terbaik untuk menikmati kehidupan dengan cara yang sederhana dan mendalam. Anda tidak perlu tujuan, cukup niat untuk bergerak dan bernapas. Setiap langkah yang Anda ambil adalah percakapan diam dengan kehidupan, sebuah pengingat bahwa dunia terus berputar dan Anda adalah bagian darinya. Saat Anda berjalan, kebisingan dalam pikiran berangsur-angsur menghilang. Apa yang tampak penting menjadi relatif, dan tubuh menemukan ritme alaminya yang menghubungkannya dengan lingkungan. Ini adalah gerakan yang lambat dan sadar di mana jiwa diatur dan pikiran menjadi tenang. Stoicisme mengajarkan bahwa alam adalah cerminan keteraturan universal, dan ketika berjalan di atasnya, manusia menemukan kembali pusatnya. Orang bijak Stoa tidak berusaha untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk memahaminya dan hidup dalam harmoni dengannya. Berjalan di antara pepohonan, merasakan udara di wajah Anda, atau mendengarkan suara angin adalah salah satu bentuk pengingat bahwa meskipun pikiran goyang, hidup terus mengalir dengan ketenangan. Alam tidak terburu-buru, tetapi segala sesuatu terjadi pada waktunya sendiri. Berjalan adalah tindakan kerendahan hati dan koneksi dengan perintah yang sama yang membuat alam semesta bertahan. Ketika Anda masuk ke dalam keheningan, Anda mulai mendengarkan. Anda mendengarkan pikiran Anda, tetapi Anda juga membiarkannya pergi. Suara langkah kaki Anda menjadi mantra yang menyertai pernapasan Anda. Anda tidak memerlukan musik atau gangguan, karena pemandangan dan kehadiran Anda sudah cukup. Perhatikan langit, daun yang bergerak, dan tekstur tanah di bawah kaki Anda. Setiap detail yang sebelumnya tidak diperhatikan menjadi wahyu kecil. Anda ada di sini pada saat ini, dan itu sudah cukup. Berjalan juga membersihkan tubuh. Gerakan ini melepaskan ketegangan, meningkatkan sirkulasi, dan membersihkan energi yang terakumulasi. Saat Anda berjalan, pernapasan menjadi lebih dalam, dan Anda menghilangkan beban emosional yang terakumulasi sepanjang hari. Dengan setiap napas, Anda melepaskan satu perhatian, dan dengan setiap tarikan napas, Anda mendapatkan kembali keseimbangan Anda. Ini bukan tentang berjalan cepat atau mencari hasil. Ini tentang melakukannya dengan perhatian, sebagai tindakan kepedulian terhadap diri Anda sendiri. Berjalan di waktu fajar memiliki kekuatan khusus. Cahaya awal mengaktifkan indera Anda dan mengisi Anda dengan energi. Udara segar, keheningan lingkungan sekitar, dan perasaan bahwa hari itu hampir dimulai menciptakan ruang tenang yang sangat berharga. Dalam menit-menit ini, tidak ada masa lalu atau masa depan, hanya masa kini. Berjalan di jam-jam awal hari adalah cara untuk menyiapkan diri secara mental, untuk membangun nada emosional yang akan Anda hadapi, apapun yang terjadi. Setiap langkah adalah kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk tubuh Anda, untuk pernapasan Anda, untuk kemungkinan bergerak dan mengamati. Rasa syukur tidak membutuhkan kata-kata yang muluk. Cukup rasakan itu.
Ketika Anda berjalan dengan hati terbuka, bahkan rute yang paling umum menjadi meditasi. Anda berhenti berada di kepala dan kembali ke tubuh pada saat itu. Dari keadaan tersebut, masalah menjadi lebih nyata, emosi lebih mudah diatur, dan keputusan menjadi lebih jelas. Jadikan berjalan sebagai suatu kebiasaan. Tidak masalah jika itu di pagi atau siang hari. Yang penting adalah melakukannya dengan sengaja. Tinggalkan telepon di rumah atau di saku Anda. Jangan berusaha menangkap momen tersebut. Jalani saja. Rasakan bumi di bawah kaki Anda dan udara yang masuk ke paru-paru Anda. Setiap langkah adalah pengingat bahwa Anda masih hidup. Dan terlepas dari keadaan apapun, Anda dapat kembali menyeimbangkan diri kapan saja. Setelah beberapa hari, Anda akan melihat perbedaannya. Pikiran Anda akan terasa lebih jelas. Pikiran Anda akan menjadi kurang kacau, dan energi Anda akan lebih stabil. Anda akan menyadari bahwa berjalan bukan hanya sekadar olahraga fisik, tetapi suatu bentuk doa diam, koneksi langsung dengan tatanan kehidupan alami. Berjalan mengajarkan bahwa Anda tidak perlu memiliki segalanya untuk merasakan kedamaian. Anda hanya perlu terus bergerak maju dengan tenang dan percaya diri. Pada akhirnya, setiap perjalanan adalah metafora kehidupan. Maju selangkah demi selangkah, tanpa terburu-buru, tanpa berhenti untuk mempertimbangkan apa yang tersisa. Kembali ke taman, nikmati perjalanan. Anda tidak perlu sampai di sana dengan cepat. Cukup sampai di sana dalam waktu yang tepat. Ketika Anda berjalan dalam diam, dalam kehadiran, dan rasa syukur, setiap langkah menjadi tindakan kebijaksanaan. Pelajaran 14. Belajar setiap hari dari orang-orang sukses. Mendengarkan dan belajar dari pengalaman orang lain adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk tumbuh tanpa harus melalui semua pukulan itu sendiri. Setiap orang yang telah mengatasi kesulitan memiliki pemikiran cemerlang yang mungkin berguna bagi Anda hari ini. Kebijaksanaan tidak diukur dari tahun hidup, tetapi dari kapasitas untuk mengamati, merefleksikan, dan menerapkan apa yang telah dipelajari. Ketika Anda membuka pikiran Anda terhadap cerita orang lain, Anda memperluas perspektif Anda. Dari sudut pandang ini, Anda mulai melihat bahwa masalah yang Anda hadapi bukanlah masalah yang unik. Banyak orang telah melalui hal yang sama dan telah menemukan jalan keluar yang juga dapat Anda ikuti. Belajar dari orang lain tidak membuat Anda lemah, tetapi membuat Anda lebih bijaksana, karena Anda memilih jalur evolusi sadar daripada kesombongan yang bersikeras untuk tersandung sendirian. Stoicisme mengajarkan bahwa berbagi pengetahuan adalah anugerah jiwa manusia. Kaum Stoa mempelajari renungan orang bijak untuk memperkuat karakter mereka, bukan untuk mengulangnya dari ingatan, tetapi untuk mengalaminya dalam praktik. Mereka mempertimbangkan bahwa membaca, mendengarkan, dan merenungkan adalah latihan semangat, sama pentingnya dengan latihan fisik. Belajar dari orang lain bukanlah tindakan meniru, tetapi cara untuk mempercepat kebajikan, memelihara alasan, dan menghindari kesalahan yang diulang akibat ketidaktahuan. Kerendahan hati intelektual yang menyadari bahwa selalu ada sesuatu untuk dipelajari, dianggap sebagai salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi. Setiap kali Anda membaca atau mendengar cerita pengembangan diri, Anda memberi makan pikiran Anda dengan contoh ketahanan. Mungkin Anda tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi kata-kata itu tetap tertanam dalam diri Anda. Dalam momen kebangkitan yang sulit, biografi, refleksi, atau bahkan percakapan dapat mengubah cara Anda melihat kehidupan. Ketika seseorang berbagi bagaimana mereka mengatasi rasa sakit, kehilangan, atau frustrasi, itu menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak sendirian, bahwa kesulitan adalah bagian dari pertumbuhan, dan bahwa di dalam diri Anda juga ada kekuatan. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membaca atau mendengarkan sesuatu yang membangkitkan semangat Anda. Anda tidak perlu waktu berjam-jam, cukup 15 menit sehari bisa mengubah cara berpikir Anda. Pilihlah topik yang memperkuat karakter Anda, yang menginspirasi Anda untuk bertindak dengan lebih jelas dan dengan tujuan. Pikiran, seperti halnya tubuh Anda, dilatih oleh apa yang Anda konsumsi. Jika Anda memberi makan pikiran Anda dengan kebijaksanaan, hidup Anda akan mencerminkan transformasi itu.
Ketika Anda membaca atau mendengar sesuatu yang menginspirasi, jangan biarkan hal itu berlalu begitu saja. Tuliskanlah. Tuliskan frasa atau ide yang membuat Anda merenung. Mencatat apa yang Anda pelajari adalah seperti memiliki peta dunia evolusi Anda. Catatan tersebut akan menjadi pemandu pribadi Anda, pengingat tentang apa yang ingin Anda alami. Tidak cukup hanya memahami idenya, Anda harus menerapkannya. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana Anda bisa menerapkan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang dapat Anda ubah hari ini tentang cara Anda berpikir, bertindak, atau bereaksi untuk lebih dekat dengan ketenangan dan kebijaksanaan? Pengetahuan yang tidak diterapkan akan larut. Transformasi yang asli terjadi ketika apa yang dipelajari menjadi tindakan. Setiap hari Anda bisa mempraktikkan ajaran, betapapun kecilnya. Mungkin ini tentang tetap tenang dalam menghadapi provokasi, bersyukur di tengah kesulitan, atau menjadi lebih disiplin dengan kebiasaan Anda. Yang penting adalah berlatih. Sama seperti tubuh yang diperkuat oleh latihan terus-menerus, pikiran menjadi lebih bijaksana dengan penerapan sehari-hari dari apa yang telah dipelajari. Saat Anda mengelilingi diri Anda dengan kebijaksanaan, Anda mulai menyadari bahwa visi Anda meluas. Anda tidak lagi bereaksi secara impulsif. Anda mengamati, menganalisis, dan memilih. Pikiran Anda menjadi lebih kuat, emosi Anda lebih seimbang, dan keputusan Anda lebih tepat. Setiap pelajaran yang dipelajari menjadi alat untuk kehidupan. Belajar dari orang lain bukan hanya cara untuk menghemat waktu, tetapi juga cara untuk hidup secara lebih mendalam. Kebesaran sejati terletak pada terus menjadi murid. Sementara yang lain merasa puas dengan apa yang mereka pikir mereka ketahui, Anda melanjutkan pencarian, membaca, mendengarkan, dan bertumbuh. Setiap pelajaran yang Anda serap memperkuat karakter Anda dan memoles jiwa Anda. Ketika Anda melihat kembali, Anda akan mengerti bahwa pengetahuan itu tidak mengubah Anda dalam satu hari, tetapi membentuk cara Anda berpikir dan hidup. Buatlah kebijaksanaan menjadi teman sehari-hari Anda. Biarkan kata-kata orang-orang yang berjalan sebelumnya membimbing Anda, menginspirasi Anda, dan membantu Anda menghindari kesalahan yang tidak perlu. Dan ketika Anda mencapai pelajaran Anda sendiri, bagikan juga. Dengan begitu, lingkaran ini akan selesai. Anda belajar dari orang lain, Anda menerapkan, Anda berevolusi, dan suatu hari kata-kata Anda akan menjadi panduan bagi orang lain yang belajar menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih bebas. Pelajaran 15. Visualisasikan hari yang ingin Anda jalani. Segalanya dimulai dalam pikiran Anda. Setiap pikiran yang Anda ulangi dengan keyakinan menjadi sebuah benih yang mulai tumbuh dalam kehidupan Anda. Ini bukan tentang sihir atau fantasi, tetapi tentang fokus. Jika Anda membayangkan kegagalan, pikiran Anda akan mencari konfirmasi itu. Jika Anda membayangkan ketenangan, tubuh dan keputusan Anda akan mulai selaras dengan visi tersebut. Semakin jelas Anda memvisualisasikannya, semakin menjadi alamat yang dapat Anda tuju. Kebanyakan orang hidup dengan harapan hasil yang berbeda, tetapi mereka terus mengulang gambaran mental yang sama tentang ketakutan, keraguan, atau frustrasi. Mengubah hidup Anda dimulai dengan mengubah cerita yang Anda proyeksikan di dalam diri Anda setiap pagi. Memvisualisasikan adalah melatih pikiran Anda untuk bekerja menguntungkan Anda, bukan merugikan Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa pikiran adalah akar dari semua tindakan, dan siapapun yang mendominasi pikirannya mengendalikan takdirnya. Kaum Stoa mempraktikkan visualisasi sadar bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai persiapan untuk realitas. Mereka dengan tenang membayangkan tantangan dan kemenangan, melatih karakter mereka untuk merespons dengan keseimbangan dalam keadaan apapun. Bagi mereka, memvisualisasikan ketenangan adalah langkah pertama untuk mengalaminya, karena mereka memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar lahir dulu dalam pikiran. Pikiran menjadi kuat ketika Anda diajari untuk melihat dengan jelas apa yang ingin Anda capai dan menerima dengan tenang apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Ketika Anda membayangkan diri Anda bertindak dengan tenang, Anda mendidik ulang pikiran Anda. Anda memberitahunya, inilah yang mampu saya lakukan. Ini bukan tentang memikirkan apa yang Anda takuti,
tetapi tentang apa yang Anda pilih untuk menjadi. Jika Anda melihat diri Anda bertindak dengan kontrol, tubuh Anda menirunya. Jika Anda melihat diri Anda mengatasi kesulitan dengan ketenangan, pikiran Anda bersiap untuk merespons tanpa kekacauan. Pikiran bawah sadar Anda tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan. Itulah sebabnya gambar yang Anda pegang menjadi pemandu dalam tindakan Anda. Tutup mata Anda selama beberapa menit dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan diri Anda menghadapi hari dengan ketegasan. Bayangkan situasi yang mungkin Anda hadapi. Percakapan sulit, keputusan penting, kemungkinan gangguan. Alih-alih mengantisipasi stres, amati diri Anda merespons dengan kejelasan, dengan suara tegas dan pikiran tenang. Rasakan sensasi berada dalam kendali, bukan dari kekakuan, tetapi dari keamanan mengetahui siapa Anda. Citra internal ini akan menjadi kompas yang akan membantu Anda tetap fokus, bahkan ketika semuanya tampak bergerak ke arah yang berlawanan. Ketika Anda memvisualisasikannya, lakukanlah dengan emosi. Emosi adalah energi yang mengaktifkan pikiran. Jika Anda hanya membayangkannya tanpa perasaan, gambar itu akan hancur. Namun, jika Anda merasakan rasa syukur, kekuatan, atau tekad saat Anda melihatnya, Anda merekamnya di alam bawah sadar Anda. Pikiran bekerja dengan gambar dan sensasi, bukan hanya kata-kata. Oleh karena itu, ketika Anda mengatakan, "Saya siap untuk hari ini," setelah memvisualisasikan diri Anda memberi perintah yang jelas pada sistem Anda, pada pikiran dan tubuh Anda. Inilah siapa saya, dan bagaimana saya akan bertindak. Visualisasi adalah suatu ritual. Anda tidak memerlukan lebih dari 3 menit setiap pagi. Ini adalah pelatihan yang tak terlihat, tetapi ampuh. Sementara yang lain memulai hari dengan bereaksi terhadap kebisingan dunia, Anda mulai dari ketenangan, dari alamat interior. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak perlu lagi membayangkan bagaimana seharusnya, karena Anda akan menjadi apa yang Anda latih. Memvisualisasikan tidak menggantikan tindakan, itu mempersiapkannya. Ini membantu Anda bergerak dengan aman karena Anda secara mental telah menempuh jalan itu. Visualisasi juga membantu Anda mengatasi hari-hari yang sulit. Ketika Anda merasa putus asa, tutup mata Anda dan ingat versi diri Anda yang bergerak maju, tidak menyerah, dan tetap tenang di tengah ketidakpastian.